Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua TKM dan jajarannya, Bapak RW 16 yang kita muliakan dan kita hormati, Bapak RT, ada beberapa RT di sini. Ya. Alhamdulillah, dan bersama jamaah sekalian, Ahbabal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dari guru kami Syekh Sa'ad Jawis, dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari gurunya Mbah Kiai Ma'sum bin Ahmad Lasem, dari gurunya Syekh Waliullah Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan atau Syekh Khalil Bangkalan, dari gurunya Syekh Nawawi Banten, dari gurunya Syekh Abdus Somad bin Abdurrahman Palembang, dari gurunya Syekh Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, dari gurunya Imam Abdullah bin Salim Al-Basri, dari Imam Muhammad bin Al-Amin, dari Imam Muhammad Isa Najjar, dari Imam Ibnul Mulakin, dari Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad At-Tunuhi, dari Imam Umar bin Karam Ad-Dinawari, dari Imam Abdul Khaliq bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Yusuf, dari Imam Ghazali, kami menyampaikan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Al-halatu tsaniyatu alla taqdira ala tahsilil ilmi nafi'i fid dini. Jadi kemarin dalam pertemuan yang selanjutnya kita sudah bahas apa sih yang kita lakukan, kegiatan kita apa di waktu pagi hari, habis sholat duha sampai duhur ngapain. Ini tergantung pada kerjaan kita, tergantung pada profesi kita. Masing-masing sudah ada tugasnya, ada tusinya, kalau di itu ada tusinya. Jadi disesuaikan dengan makom yang ditempatkan dari Allah. Ya, semua ini ada makomnya, semua orang itu sudah ada tempatnya. Jadi jangan melewati tempatnya, jangan duduk di bukan tempatnya. Kalau pegawai ya pegawai, kalau karyawan, kalau nelayan, petani, tentara, Polri, semuanya sudah ada, kiai, ustadz, ya, atau pelajar, santri, mahasiswa, itu semuanya sudah ada makomnya masing-masing. Ya. Nah, ibadahnya ya sesuai dengan makomnya itu. Kalau pelajar, santri, mahasiswa, ya ibadahnya adalah belajar. Kalau karyawan, pegawai, ya ibadahnya apa? Kerja, masuk kantor, yang sesuai dengan waktunya. Kalau sekarang pakai presensi online, ya jam berapa? Ada waktunya. Nanti pulang pergi ada waktunya, ya itu ibadahnya. Gitu. Yang baik swasta maupun negeri, pokoknya semuanya sudah ada ibadahnya sesuai dengan kerjaannya masing-masing. Gitu. Itu ibadahnya. Hal-hal ya seperti yang kedua, kemarin sudah dibahas tentang mencari ilmu. Itu yang pelajar, yang mahasiswa yang masih kuliah, ya, atau yang di pesantren, di pondok, ya, atau yang masih SD, MI, ya kan, sanawiyah, SMP, aliyah, SMA. Nah, itu apa ibadahnya mereka? Ibadah anak-anak kita itu adalah belajar, thalabul ilmi itu ibadahnya, dan itu paling afdol sebenarnya. Nah, kalau kita nggak bisa ngajar, ya kita ngajar nggak bisa. Kita belajar juga nggak bisa, kan udah keluarga, udah kerja, ya kan? Masa waktu pagi jam 9 mau pesantren begitu, dia udah punya tanggungan anak-anak banyak, ya kan? Ya, itu nggak pas kan? Nggak pas. Jadi apa ibadahnya? Ya kerja. Nah terus gimana? Ini di sini dijelaskan juga. Atau yang sudah nggak kerja pensiun, ya gimana tuh? Kalau kamu nggak bisa, kalau tidak bisa ngajar, tidak juga jadi santri atau
pelajar atau mahasiswa udah lewat waktunya dah gitu kan. Udah nggak zamannya lagi gitu ya. Gimana? Ya walakin tastagil biwadhaifil ibadat minadzikri wa tasbihi wal qiraati was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang pensiun, anak udah pada mencar, anak udah pada misah, udah keluarga, ya udah pada punya keluarga sendiri, udah punya rumah, ya tinggal sendiri sama istri, udah berdua, ya kan, udah tua bareng, ya. Terus gimana nih? Apa ibadahnya? Kerjaan udah ini semuanya, udah pensiun. Apa kata Imam Ghazali? Ya kalau gitu kamu tastagil biwadhaifil ibadat. Ya udah ngapain lagi? Banyakin ibadah. Apa aja? Zikir, tasbih. Iya. Pegang tuh tasbih tuh, gede tuh. Ini apa? Pegangnya HP. Wiridan HP ya. Jadi apa namanya? Para ulama itu saya dapatkan ijazah waktu tasbih ini ada ijazahnya. Jadi dari mulai sahabat Abu Hurairah itu di tangannya selalu ada tasbih. Kemudian Hafsah, putrinya Sayyidina Umar ada tasbih. Imam Hasan Basri, tabi'in, muridnya sahabat ada tasbihnya. Terus sampai guru kami, saya Sa'ad Jawis, beliau bilang di setiap tangannya apa namanya? Para ulama, tabi'in, sahabat sampai ke Rasulullah itu ada tasbih. Cuman tasbih enggak kayak kita sekarang gitu ya. Kalau sekarang udah canggih ya pakai ini klik gitu kan. Ya dulu pakai apa namanya? Masih manual ya, masih tradisional. Ya, untuk apa itu maksudnya? Ya itu di waktu tua ngisinya pakai ini nih. Pegang aja tasbih yang 1000, ya kan? Apa aja? Ya kalau kita apa namanya la ilaha illallah paling enggak kalau bisa 12.000 kali, 12.000. Aduh, kan udah kebayang gimana ngaturnya itu Ustaz. Ya dicicil lah gitu. Bukan motor doang, mobil dicicil, kredit ya. Ini zikir juga bisa kredit gitu. Kalau nggak bisa cash gitu ya kredit gitu. Gimana caranya satu hari biar dapat 10.000? Ya kan? Ya habis sholat subuh, misalnya berapa? 1.000. Habis sholat duhur 1.000. Habis sholat asar 1.000 gitu kan? Jadi atur gimana supaya dalam satu hari itu kita targetnya dapat gitu. Ya, itu terus begitu istiqomah. Wa tasbih dan tasbih, wal qira dan baca Quran. Gak usah banyak-banyak, setiap hari 1 halaman aja. Ya, 1 hari 1 halaman, gitu. Ya habis subuh ya, kapan aja dah terserah waktunya diatur gitu yang biasa kosongnya. Misalnya habis duha boleh, atau habis tahajud boleh, habis subuh boleh, habis duhur boleh, habis asar. Agak luang nih habis asar nih. Ya kan, udah nggak ada kegiatan. Silahkan, atau habis sisa aja dah. Ya kalau siang mungkin banyak tamu atau apa gitu, malam habis isya agak kosongan. Ya habis isya boleh. Ya kan, baca Quran 1 halaman. Gitu. Terus gitu sampai hatam. Jadi kalau ada berapa? Ada berapa halaman? 30 juz itu. Ya, 300 ya. Ya kan? Berarti 300 hari hatam kan ya? Itu. Jadi hampir 1 tahun, nggak apa-apa. Terus begitu. Itu jadikan wirid. Bisa jadi itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya kan kita nggak tahu. Ya. Jadi kalau sudah pensiun, intinya itu diperbanyak zikir, tasbih, tahlil, baca Quran, sholawat ke Rasulullah SAW. Banyak sholat. Ini supaya variasi Pak. Kalau cuma tahlil doang kan mungkin lama-lama bete juga. Aduh. Ya kan ini, ya makanya divariasi gitu. Tahlil capek nih, la ilaha illallah, udah banyak banget. Ya udah ke istighfar. Istighfar banyak gitu kerasanya udah ini apa namanya ke apa baca Quran. Baca Quran udah kayaknya udah mata udah udah ngantuk nih. Nanti dah apa namanya ke sholawat gitu. Dan sholawat tuh kebawaannya kita enak, adem. Ya, jadi manfaatnya banyak. Ya, jelas hiburan batin ya. Atau kalau kita sakit aja, kalau sahabat tuh sakit langsung nyebut Rasulullah. Keseleo, kesandung apa? Ya, kejedot itu. Ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad begitu. Ya, kayak kita kadang ibu-ibu tuh latah itu, begitu kesandung, buset astagfirullah. Yang disebut takutnya itu nanti yang keluar gitu kalau sakaratul maut ya kan. Mudah-mudahan ya kita apa namanya lidah kita dibimbing sama Allah untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian wadzalika dan itu semuanya min darajatil abidin, itu semua derajat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Wasairi solehin dan itu kebiasaan orang-orang soleh. Jadi hobinya orang soleh itu zikir, sholawat, baca Quran itu udah hobinya. Ya kan? Ada yang hobinya tiap pagi itu dangdutan. Jadi kalau nggak dangdutan nggak resep dia kayak itu kagak ngerokok begitu. Ada begitu. Variasi. Iya.
Saya juga kirain saya hajatan, enggak, ternyata tiap hari gitu. Jadi tiap hari. Jadi habis sekitar jam 8 lah saya sengaja. Dia tiap hari itu Sabtu dangdutan. Mungkin udah kenikmatan karena udah keenakan gitu loh. Kecanduan. Udah tripping kalau bahasa anak muda, anak milenial lah ya, bahasa jakselnya tuh ya. Jadi udah keenakan, udah kelezatan dengan musik itu. Coba kalau dia kelezatan dengan sholawat, apa nggak enak ya? Ya enggak? Ya kan kalau kelezatan dengan sholawat gitu luar biasa, kecanduan sholawat. Ya Bu ya. Jadi kecanduannya sholawat begitu ya. Nah, emang nanti kalau sakaratul maut yang ini kita dangdutan. Alhamdulillah min dzalik ya, mudah-mudahan apa namanya? Kita ini semuanya dibimbing sama Allah dan Rasulullah SAW. Amin. Wa takunu aidan bidzalika minal faizin. Faqad kana minas sahabati man kana wirduhu fil yaumi 12 alf tasbihah. Ada sahabat yang wiridnya, karena ini rata-rata sahabat yang apa namanya sudah tua ya, jadi mengisi hari tuanya gitu. Mengisi pensiunnya. Itu apa? Ada yang baca subhanallah doang itu sampai berapa? 12.000 dalam satu hari. Ada yang wa kana fihim man wirduhu salasuna alfan, ada yang 30.000. Wa kana fihim man wirduhu salasumi'ati raqatin ila sittimi'atin wa ila alfi raqatin. Ada yang wiridnya itu setiap malam dia sholat 1.000 rakaat. Kan sholat tahajud kan nggak ada maksimalnya. Minimal 2 rakaat. Itu minimalnya paling sedikit ya. Kalau paling banyaknya berapa tahajud? Nggak ada. Nggak ada batasnya tahajud mah. Banyak-banyaknya dah, gitu ya. Cuman kalau biasanya udah pegel juga kalau udah. Itu ada wali perempuan yang pernah saya ceritakan itu, Robiah Adawiyah, itu sakit waktu dia priang, apa namanya, demam, itu sholatnya aja 300 rakaat. Itu waktu sakitnya, sholat malamnya. Gimana waktu sehatnya gitu? Lah kita sehatnya aja, baru juga 4:30, kan sekarang subuh udah mundur lagi. Jam 4, jam 4:30, ntar aja jam 4 begitu. Begitu jam 4 bangun, udah mau pipis dulu, ini dulu. Udah 4:04, ya bentar lagi udah tarhiman. Itu kita begitu yang modelnya. Nah, jadi apa namanya? Ini apa orang-orang soleh itu baik sahabat, tabiin, ulama, para wali itu ada yang apa pegang menjadi andalannya apa gitu yang bisa. Mungkin istighfarnya, mungkin sholawatnya. Saya senang sholawatnya. Silakan. Andalannya sholawat, mudah-mudahan itu nanti di hadapan Allah menjadi amalan yang andalkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang wa kana ba'duhum yaqdi fil yaumi awil lailati itu fi khatmil Qur'anil Karim. Ada yang mengandalkan sahabat itu hataman Quran. Gitu. Itu diceritakan bahwa yang paling cepat gitu itu Sayyidina Utsman bin Affan. Itu dalam satu malam, dalam riwayat itu ada di dalam kitabnya Imam Nawawi, itu kitab tentang At-Tibyan fi Hamalatil Quran, tentang fadilah orang-orang yang ahli Quran. Itu diceritakan yang paling cepat menghatamkan Quran itu Sayyidina Utsman. Satu malam 2 kali. Satu malam, ya gak tahu. Tapi ya kalau ada apa mungkin Ustaz? Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Dan itu keramat, Pak. Jadi dibikin cepat sama Allah itu. Saya pernah ngikutin hataman Quran muridnya dari Yai Gus Ulil di Kudus, Yambul Quran, Kyai Arwani. Itu dari pagi habis subuh langsung mulai hataman. Ya. Hafalan gitu, bukan baca, bukan. Cepat gitu tapi cepat ya. Itu dari subuh sampai jam 2 siang. Selesai. Belum lama. Waktu kita pesantren Quran di Bogor di Mambaul Furqon, Kiai Abdullah Al-Hafidh, Abdul Masum Al-Hafidh. Beliau mohon maaf tidak lihat, ya tukang pijitnya Kiai Barwani. Tapi hafalannya luar biasa. Cuman didikte dong sama Barwani itu hafal gitu. Kata beliau, kalau waktu itu saya didikte tafsir Ibnu Katsir juga saya hafalin tafsirnya gitu. Itu hafalannya luar biasa. Saya pernah waktu ke situ sekitar tahun 98 sama 2003. Itu di Bogor di Lewiliang itu, di sawah-sawah di tengah itu. Itu murid itu, santri itu ada tiap hari ada yang daftar masuk baru gitu.
Dan beliau ngabsennya tuh nggak pakai daftar absen, nggak, langsung aja gitu. Mustafa, Musta'in, Mustafirin, langsung kayak gini. Itu apal gitu. Apal, yang siapa yang masuk baru nih, nambah lagi nih 100 orang, nah apal. Dan beliau terjaga sekali hafalannya. 5 waktu selalu pakai Quran, pakai hataman Quran. Gitu. Jadi setiap 40 hari hatam. Bil ghaib, bukan binadhar. Jadi memang pakai hafalan, bukan pakai aja. Tuh. Ya Abdul Maksum Al-Hafidh di Luwiliang membawa Al-Furqan ya. Jadi ada yang memang jadi masing-masing ya. Sahabat juga ada yang ini wiridnya ini ada. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Al-halatus salisah yang ketiga nih, antastagila bima yasilu minhu khairul ilal muslimin. Kalau memang kita tadi ya kita bukan santri, kita juga nggak bisa ngajar, terus kita masih aktif gitu ya, belum pensiun ya kan. Kalau nanti tasbih atau misalnya baca tahlil 12.000 gitu ya, nanti kerjaan pada terbengkalai, bagaimana nih ya, caranya. Nah kata Imam Ghazali begini, kalau emang tadi nggak bisa, maka yang ketiganya adalah sibuk dengan urusan masyarakat ya. Tashtagil, sibuk, bima yasilu minhu khairun ilal muslimin, apa yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, melayani masyarakat. Ini bisa juga diartikan para birokrat, birokrasi gitu kan, ada yang ngurusin KTP, ada yang ngurusin surat apa, surat pindah, ada yang ngurusin surat keterangan kematian, ada yang surat keterangan domisili, segala macam dah. Itu semuanya kan bagian dari layanan-layanan yang dibutuhkan oleh warga dan masyarakat, dan itu ibadah. Pak RT jadi kalau ada yang minta suratnya, surat keterangan apa gitu Pak RT, tanda tangan nih ya, itu diniatin ini, ya Allah ini mudah-mudahan menjadi ini saya, katakan iya gitu, itu kata Imam Ghazali gitu, bukan sekedar kerjaan, bukan, itu ibadah ya, begitu kata Imam Ghazali, dan itu ada hadisnya nih. Wafil khabar, ada di dalam hadis, anna afdhalal a'mali idkhalus surur alal mu'minin, sebaik-baiknya amalan setelah sholat wajib, dalam riwayat yang lain ada juga dalam kitab Nasahihul Ibad ya, Imam Ibnu Hajar Asqalani disebutkan bahwa hadis ini ya, bahwa amalan yang paling afdhal setelah sholat fardu itu adalah melayani orang lain, kebutuhan orang lain. Dia butuh Pak, dia mau pindah nih karena untuk kebutuhan di kantornya harus ada surat pindah, karena dia masih KTP kampung, kan dia butuh banget. Ya Allah, saya mudah-mudahan dia butuh, ini saya membantu kebutuhan dia. Masya Allah, itu luar biasa pahalanya, luar biasa. Bisa jadi sholat kita blang, kita banyak gak khusyuknya, betul apa enggak? Tapi kalau itu dirasakan sama dia, menyelamatkan keluarga dia cari kerja yang halal, berikan nafkah pada anak dan istrinya, kita ikut pahalanya terus tuh, selama dia ini terus tuh, nggak ngurangin pahala dia, nggak ngurangin, jangan khawatir, nggak ngurangin. Kalau ngurangin itu mau dagang sama Allah. Ini bukan dagang kalau sama Allah. Allah itu maha kaya, nggak ngurangin sama sekali. Jadi Pak RT bantuin, Pak RW bantuin tuh, ya kan? Itu ibadah, dapat pahalanya. Tidak ngurangin pahala orang yang dibantu itu. Masing-masing sudah ada pahalanya. Gitu. Ya itu Masya Allah. Namanya idkhalus surur. Makanya ada Mbah Abdul Hamid, ya Abdul Hamid Pasuruan Sidogiri, itu wali besar itu kerjanya ini, idkhalus surur, nyenengin orang lain. Jadi apa punya masalah, ya yai gini oh, ya udah sebentar ya ini, terus diambilin uang kasih gitu. Itu di kamarnya udah kayak ada ATM katanya. Kayak Abdul Hamid itu, Mbah Hamid Pasuruan, terkenal sekali. Jadi kerjaannya beliau adalah nyenengin orang lain, melayani masyarakatnya. Kalau tiap malam jam 3 bangun dikelilingin gitu, siapa yang mau tahajud gitu. Itu ya Mbah Hamid itu. Makanya ketika beliau di sebelah kanannya sini itu ada bisul yang bernanah. Istrinya aja nggak tahu. Kapan taunya? Ketika beliau wafat, itu dari pecah itu bisulnya, wangi baunya. Ya. Itu Mbah Hamid itu. Saya dapat cerita ini dari guru saya, beliau tukang pijitnya, ya. Jadi itu begitu para wali itu. Ke istrinya aja nggak tahu. Jadi beliau tahan, sabarnya luar biasa para wali itu, menahan balaknya
ya, dengan sabar menjadi ibadah. Orang taunya setelah meninggal. Gitu. Itu satu kecamatan waktu di makamin itu wangi semua selama itu. Itu ya barokahnya ini. Gitu. Ya. Watakwani watasdagil bihi bitaisiril amali sholihah lis-sholihin. Bisa juga ngebantuin misalnya ada majelis gitu ya, ngebantuin gitu. Itu tahu ini Tuan Guru Sekumpul. Almarhum Ki Haji Zaini Martapura. Martapura itu Kalimantan apa? Selatan apa? Kalimantan Tengah itu, Barat ya. Martapura. Ya Ki Zaini itu beliau itu masya Allah kalau maulidan atau apa beliau sendiri yang nih apa namanya yang ngelayanin gitu ini sendiri bawain apa makanan jajan sendiri padahal jamaahnya udah jutaan Pak itu kalau haul itu jutaan lautan manusia itu kalau kayak dari sini tuh kayak satu kota begitu dan itu luar biasanya setiap apa warga itu rumah itu menyediakan tempat untuk jamaah haul. Ya, dan gratis. Bagi yang pakai motor dikasih bensin, gratis. Atau dari mulai ini tuh, sepanjang ini ada orang cerita dia cuman modal 200.000, ya kan? Cuman keluar untuk rokok doang. Bensin dikasih gratis. Mau nginep di situ, warga semuanya ngasih dan makan dikasih. Saya berpikir ya Allah, apa ya amalannya beliau ini? Kok bisa orang kayak gitu? Kalau bukan wali nggak mungkin. Tuh ya. Zaini, Tuan Guru Zaini, Tuan Guru Sekumpul. Masya Allah, itulah ya wali-wali seperti itu. Kahidmatil fuqara bisa seperti itu melayani yang tidak mengajian atau apa saya ngaji-ngaji aja dah gitu kan udah tua begini udah nggak ini ngaji-ngaji sambil ngelayanin begitu nggak apa ya bagus. Pokoknya yang bermanfaat untuk orang lain ya dan masyarakat begitu ya. Atau fi it'amit ta'am memberikan makanan, wa taradud masalan. Luar biasa, Pak. Betapa besarnya sedekah bila dikeluarkan secara ikhlas berbagi makanan walaupun kecil atau sedikit. Dan itu kisah nyata. Belum lama tanggal 21 Januari kemarin, hari Jumat kemarin. Di Balikpapan, di turunan lampu merah namanya Rapak, itu di Balikpapan. Itu ada tragedi kecelakaan, ya. Itu apa namanya? Ada truk apa? Tonton ya. Bawa 20 ton. Remnya blong. Di sini mobil banyak sama motor. Nah, di sela-sela mobil putih dengan mobil merah kalau nggak salah, di tengahnya ini ada motor boncengan suami istri. Dia itu sekitar pagi gitu, dan dia itu habis sholat jamaah subuh dan dari rumah sudah nyiapin nasi bok untuk Jumat berkah. Jadi dia udah niat gitu, di masa berapa nggak banyak, 10 atau berapa gitu di kantongnya gitu putih gitu, udah siapin itu berdua udah inilah suami istri, udah habis sholat dia berangkat, digantung tuh nasi itu di motornya metik itu di depan, ya kan, digantung, berhenti di lampu merah itu. Samping kanan sini mobil, samping kiri juga mobil, sini motor. Truk itu dari atas Pak, turun begini, 20 ton, rem blong, kayak apa coba? Bisa dibayangkan. Tapi subhanallah, ini motor masih utuh, suami istri masih utuh, selamat, itu masih utuh. Ya, subhanallah ya maksudnya apa? Jadi situlah ya jangan meremehkan apa namanya berbuat baik, amal soleh, sedekah, berbagi makan, walaupun mungkin menurut kita kecil, tapi menurut Allah besar, gitu. Dan dia rajin sholawat kan hari Jumat lagi, ya. Ya semuanya musibah Allah ya atas kehendak Allah semuanya. Yang siapa yang ini, yang sakit, siapa yang ini, semuanya kehendak Allah. Tapi itu paling enggak kita menjadi pelajaran bahwa syariatnya, ya pelajaran hikmahnya, bahwa sedekah itulah yang akan menyelamatkan orang. Ya kan, bahwa sholawat itu akan menyelamatkan orang. Ini pakaian yang kita pakai akan jadi keset, dia sobek, jadi keset, jadi lap. Mohon maaf, makan yang kita makan jadi buang air besar, ini jadi buang air kecil. Tapi itu sedekah itu, dia itu yang bawa nanti. Ustadz emang dibawa itu dunia. Ya memang nggak dibawa mati,
ya itu apa namanya, uang nggak dibawa mati, tapi amal soleh dan sedekah itu dibawa mati. Itu buktinya dibawa mati. Itu loh. Yang habis di dunia cuma untuk keperluan sendiri, ya itu nggak dibawa mati. Tapi yang dirasakan oleh masyarakat, pendidikan, sosial, dakwah, pesantren, majelis taklim, panti asuhan, semua orang masakin, anak yatim merasakan manfaat dari dia, itu yang dibawa. Kalau nggak percaya, mati dulu dan nanti WA ke saya. Ya, itu yang dibawa. Ya, itulah yang dibawa mati, gitu kan? Amal itu yang dibawa mati. Kemudian makanya kata Syekh Nawawi Banten, fakulu dzalika afdhal minan nawafil, dan bantu orang tadi sedekah itu lebih baik daripada sholat sunnah. Ya maksudnya kalau bentrokan, tapi kalau dua-duanya sholat sunnah iya, bantu juga iya gitu. Tapi kalau lagi milih mana nih? Ini butuh cepet nih untuk bantu orang, bantu orang. Ada dokter, ya guru saya dokter itu saya Yusri. Pernah ada pasien, itu beliau lagi iktikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Beliau pakai gamis di masjidnya, lagi iktikaf, lagi ngaji, lagi iktikaf itu. Tiba-tiba ditelepon dari rumah sakit, kan beliau kan direktur rumah sakit. Ditelepon, dok, ini pasien ini udah udah kritis banget. Beliau bedah pembuluh darah, operasi bedah pembuluh darah. Tapi ulama, jadi jarang orang kayak gini. Ya, itu mursyid saya dalam Syadiliyah, ada Qadiriyah, Syadiliyah. Bilang, baik kalau begitu, ini sudah benar-benar kata asistennya gitu. Langsung beliau ganti, beliau pakai baju dokter, langsung pergi ke rumah sakit. Nah, ditinggal itu dulu, iktikaf ditinggal. Ditanya beliau oleh muridnya, wahai guru, kenapa kau tinggal nih iktikaf? Kalau iktikaf, yang saya rasakan sendiri. Tapi kalau ini saya menyelamatkan nyawa orang lain. Gitu kan. Dan di dalam kaidahnya bahwa al-khairu al-muta'addi afdal minal khairil qasir. Ibadah yang banyak dirasakan oleh banyak orang itu lebih baik daripada ibadah yang dirasakan diri sendiri. Sholat tahajud siapa yang ngerasain? Diri sendiri kan? Tapi kalau bantu orang pasien tadi sakit terus dioperasi sampai sembuh, siapa yang ngerasain? Orang lain. Menyelamatkan nyawa orang lain, gitu ya. Jadi semakin besar manfaat orang lain, semakin besar itu nilainya di hadapan Allah, gitu ya. Jadi ya, tapi kalau misalnya nggak benturan, dua-duanya dijalanin. Ya, misalnya sholat isya, wah, tapi ini ada bab yang harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan nanti batal sholat orang misalnya. Jelaskan. Nah, sholat sunnah qobliyahnya gimana? Nggak apa-apa, lewat. Langsung sholat isya. Insya Allah itu akan ditutup dengan ngajinya itu. Karena ngaji ini bahaya, bisa orang bisa nggak sah sholatnya gara-gara tidak ngaji itu. Tapi kalau sholat itu dia yang rasakan sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi itu makanya sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat itu luar biasa nilainya, pahalanya ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa beribadah sesuai dengan makom kita ya. Nah, sesuai dengan makom kita, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin afdhalus salatina ala asadi makhluqatika sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, ada kesediaan waktunya untuk foto bersama, mau buat kalender.